Pengawas harus punya high responsibility terhadap peristiwa, tidak hanya pada pembelajaran saja, termasuk aktivitas-aktivitas sehari yang harus dilakukan, baik di luar maupun di dalam madrasah itu sendiri perlu untuk dipantau, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dulur Kemenak Jatim. Kembali lagi bersama dengan podcast Kemenak Jatim, informatif dan inspiratif. Dulur, beberapa hari ini kita dikejutkan adanya berita sebuah madrasah yang diindikasikan berafiliasi dengan Ormas HTI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, seperti apakah kronologinya tersebut serta bagaimanakah penanganan dari Kementerian Agama selaku lembaga yang menangani pendidikan madrasah? Kali ini telah hadir bersama kita narasumber yang kompeten. Beliau adalah Bapak Dr. Trianto, Kasih Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah pada bidang pendidikan madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat nggih? Alhamdulillah. Iya. Dalam saudara pandemi kita diberikan kesehatan Allah. Amin. Iya, baik, Pak. Oke, Pak. Mungkin bisa menyapa dulur Kemenak Jatim yang ada di seluruh jagat ini ya. Silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulur kabarnya? Ya, untuk keluarga Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan semua para persawan podcast yang hebat, yang inspiratif, yang memberikan solusi-solusi dan informasi yang baik untuk kita semuanya, terutama pada hostnya ini yang selalu memberikan pertanyaan yang hebat seperti baik, itu. Gitu. Pak Tri. Kemarin kan Pak Tri ikut turun langsung ya Pak ya ke Pasuruan, ke Desa Kalisat. Dari hasil penelusuran yang Bapak lakukan bersama dengan tim ke sana, mungkin bisa menceritakan Pak kronologi dari kejadian itu seperti apa? Oke, terima kasih bersama semuanya. Untuk semuanya perlu kami sampaikan dari beberapa informasi tadi ya. Terus terang kami langsung melakukan TL ya, istilahnya begitu, jadi mengambil karena ini layanan masyarakat, jadi harus segera kita tindak lanjuti setiap aduan ini. Dari beberapa informasi yang kita peroleh, terutama ya dari beberapa masyarakat dan juga tokoh-tokoh masyarakat di sana ya, bahwa itu terjadi permasalahan. Awalnya kan dari informasi gitu ya. Informasi itu diberikan oleh pengurus daripada PAC, pengurus anak cabang ya dari GP Ansor khususnya itu di daerah Rembang sana, yang mana beliau menginformasikan kepada GP Ansor untuk kabupaten bahwa ada suatu situs atau suatu FB gitu ya, kita katakan Facebook ya, yang mana di dalam Facebook itu yang dikelola oleh yang namanya AHA, itu ada ya kita katakan hate speech gitu ya, ada beberapa ujaran kebencian terhadap seorang tokoh yang memang tokoh itu sangat dikagumi, tidak hanya di Jawa Timur atau di Pasuruan, bahkan itu di Indonesia, yang mana mendakwa hal yang seharusnya tidak perlu untuk didakwakan. Nah, atas dasar tuduhan itu kemudian Ketua GP Ansor daripada Pasuruan itu kemudian berkoordinasi dengan pengurus untuk melakukan tabayun kepada yang bersangkutan. Benarkah dia membuat ujaran seperti itu dalam FB-nya? Kemudian mereka melakukan tabayun tadi, langsung ke rumah AHA secara baik-baik awalnya, kemudian menanyakan hal-hal seperti itu, tapi ternyata yang bersangkutan membenarkan dari apa yang disampaikan di dalam FB itu gitu kan. Terus kemudian terjadi dialog dan kemudian dia juga mengatakan bahwa telah mengadakan beberapa kegiatan non-sewu yang terindikasi ke arah HTI tadi, ada halakoh dan lain sebagainya. Kemudian ya itu ya, jadi mereka menyatakan dengan sebenarnya memang ya dalam kata-kata seperti itu. Dan salah satunya dia mengatakan bahwa kegiatan halakoh itu juga dilakukan ke Yayasan Al-Hamidi. Seperti itu. Ini sebagai asbabul wurud kemudian ya. Ketika menyebut ada yayasan di mana dia melakukan halakoh dan pertemuan-pertemuan di sana, kemudian GP Ansor ini langsung menuju ke lokasi yang disebutkan tadi untuk madrasah. Iya, ke yayasan itu yang kebetulan di sana itu ada dua yayasan yang menaungi 2 MI, 1 MI dan
MTS gitu ya. Kemudian katanya ada RA-nya juga ya Pak ya? Iya, ada juga. Jadi tapi yang jelas yang besar itu MI dan MTS-nya itu. Iya. Ya, kemudian boleh tahu Pak mungkin berapa banyak siswanya? Pada siswanya lumayan Mbak, itu sekitar 80-an per jenjang. Kan lumayan itu ya. Artinya per 8. Artinya kalau MI kan sampai kelas 6 kan sampai sekitar 80 ya ada sekitar 150-an seperti itu di sana ya. Kemudian di sana dia ditemui oleh salah seorang pengurus yayasan ya. Sebut saja Z gitu ya, kita cek. Kemudian juga menanyakan hal seperti itu. Ternyata yang bersangkutan juga membenarkan. Ya, membenarkan. Tanpa ada sanggahan sama sekali Pak. Iya, dia mengatakan memang iya dan secara baik-baik DP Ansor itu meminta gitu supaya sudahlah jangan melakukan itu. Bukankah mereka sudah tahu bahwa Nun Sewu yang namanya HTI itu kan sudah dibubarkan berdasarkan SK Kementerian Hukum dan HAM. Yang mana ini mengacu pada Perpu 2 tahun 2017 ini kan. Artinya ada beberapa ketentuan suatu organisasi masyarakat dilarang seperti ini seperti itu. Tapi ternyata dia malah menantang secara hukum seandainya terjadi permasalahan dan penutupan terhadap yayasan itu. Nah, atas dasar semuanya dan beberapa temuan itu yang dilakukan oleh GP Ansor dan ternyata ketika GP Ansor di sana itu juga ada polsek dan lain sebagainya termasuk kepala desa dan camat disertai begitu. Kemudian ya mau nggak mau ini yang diselesaikan secara hukum ketika memang terindikasi ada suatu organisasi yang memang sudah dilarang oleh pemerintah dan itu tetap dijalankan begitu. Kemudian GP Ansor melakukan laporan ke Polres dan Polsek setempat seperti itu. Iya. Dan ini di pemberitaan katanya dari pihak GP Ansor mengajukan agar ada pencabutan izin operasional dari madrasah tersebut. Nah, berdasarkan penelusuran jenengan Pak bersama tim, apa saja ya penemuan yang memang menguatkan agar madrasah tersebut dicabut izin operasionalnya? Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa ketika terjadi penelusuran dan ada indikasi atau ada laporan dari pihak internal sendiri yang mengatakan bahwa dia juga melakukan halakoh dan beberapa pertemuan di lembaga itu begitu ya. Nah dari itu kemudian mereka para GP Ansor itu anggota GP Ansor melakukan tracing lah kita katakan bahasa sekarang kan tracing gitu ya penelusuran ke sana dan menanyakan ke salah satu daripada pengurus di sana yang namanya Syed tadi juga mengiyakan artinya ada beberapa kegiatan dan ketika diminta untuk tidak melakukan ternyata minta jalur hukum dan lain sebagainya. Nah salah satu memang tuntutan daripada GP Ansor tadi adalah supaya lembaga ini ditutup gitu kan. Seperti itulah. Atas dasar itulah kemudian kami Kanwil atas nama Kanwil kemudian melalui kantor Kemenak Kabupaten Kota melakukan tabayun. Melakukan tabayun yang mana ini kita lakukan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat 21 hari Jumat itu kita ke sana tabayun yang mana pada saat itu kita hadirkan satu dari PLT Sekretaris Pemda. Kemudian dari beberapa juga ada dari Polres juga, ada dari Korem, kemudian semua jajaran di kantor Kementerian Agama, ada pengawas, ada KKM, kepala, kemudian ada juga penyuluh, penghulu dihadirkan semuanya untuk tabayun termasuk juga ketua yayasan dari Al-Hamidi sama kepala-kepala madrasah yang diambil itu bersama-sama. Sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya yang ada di Al-Hamidi itu seperti itu. Nah, kemudian beberapa pertanyaan ditanyakan oleh kita, oleh kepala kantor sama oleh Pak Kepala Bidang kebetulan yang hadir juga Pak Bidang sama kami di sana menanyakan hal itu. Kebenaran daripada informasi yang ada. Kemudian dari beberapa hasil informasi pengawas juga menyampaikan dan lain sebagainya memang masih ada dua kutub. Yang satu menyatakan ada indikasi tapi yang lain tidak. Maksudnya yang ada indikasi secara umum bukan dalam proses pembelajaran. Karena dari hasil informasi pengawas maupun KKM dalam proses pembelajaran memang tidak ada. Tapi ternyata ada beberapa kegiatan yang terindikasi. Beberapa menurut penghulu maupun penyuluh. Misalnya Pak? Salah satunya bahwa mereka juga mendengar bahwa di sana ada beberapa kegiatan yang sifatnya itu misalnya dulu sebelum HTI dibubarkan. Misalnya mereka itu juga kegiatan-kegiatan HTI sangat kuat di daerah sana, terutama di Rembang secara umum termasuk di daerah-daerah sana itu. Seperti bendera, mereka juga sering mengibarkan bendera yang simbol dari
HTI itu sendiri ya. Mengibarkan itu di dalam suatu kegiatan di sekolah tersebut. Ya tidak hanya di sekolah, ya di suatu kegiatan yang ada di setiap halakoh, maksudnya setiap halakoh itu melaksanakan seperti itu. Dan halakoh itu pernah dilakukan di madrasah tersebut iya, juga ya Pak ya. Berarti bendera HTI juga pernah berkibar di madrasah. Iya, bahkan ada informasi dari penghulu itu menyatakan ada anak alumni, ini mungkin nggak tahu apakah ini masih dalam proses taraf kasus atau apa, ada yang tidak mau hormat pada bendera, ada informasi seperti itu. Berarti mungkin ya Pak, secara tidak langsung pernah ada pembelajaran yang juga mengarah ke arah sana Pak. Nah ini yang sampai sekarang dari informasi pengawas menurut KKM, kalau dari segi pembelajaran belum. Hanya ada memang temuan dari Ansor, GP Ansor tadi ketika melakukan tabayun juga ke lokasi di lembaga pendidikan itu, ditemukan ada pencoretan, misalnya seperti pencoretan terhadap presiden dan lain sebagainya. Nah, indikator ini menjurus kemana? Lah ini perlu lebih jauh diperdalam dalam hal ini kan seperti itu. Terus kemudian tidak ada bendera, dalam arti apa, tiang benderanya nggak ada. Walaupun setelah diklarifikasi kemarin pada saat tabayun di kantor itu dikatakan itu katanya ketabrak truk gitu kan. Nah, nggak sempat didirikan lagi lah, seperti itu alasannya. Tapi kita kan belum sampai jauh ke dalam sana, sehingga ini perlu pengawasan dan tindak lanjut yang lebih dalam untuk kebenaran ini. Itu garis besarnya seperti itu. Ya. Di madrasah sendiri kan ada pengawas madrasah ya Pak ya, yang mengawasi pembelajaran yang ada di setiap madrasah. Nah selama ini pengawas kan sudah jalan, apakah sudah mengetahui atau mencium adanya indikasi tersebut Pak? Mungkin sebelum ditabrak truk, apakah sudah ada tiang bendera? Apakah pernah melihat adanya upacara bendera di sekolah tersebut? Seperti itu. Gimana? Ini ada informasi beberapa dari pengawas, sebenarnya pengawas pembina yang ada di sana ya. Tapi kan nun sewu, pengawas itu datangnya kan nggak setiap saat. Ya, ada waktu-waktu tertentu. Memang di sana dia menemukan jadwal upacara itu. Tapi belum pernah dalam arti mengetahui secara mata ada enggak, karena bisa jadi ketika pengawas datang kan tidak pas hari Senin ya, bisa jadi ya, bisa sampai. Tapi sehingga sampai sekarang belum kepastian ada upacara tidak, belum, tapi secara jadwal itu ada katanya gitu. Jadi jadwalnya ada, tapi kegiatannya itu yang belum tahu. Praktek upacara itu yang dia belum sempat melihat. Tapi kalau dari segi pembelajaran, memang dia mengatakan, ini dari pengawas ya, informasi dari pengawas, tidak dijumpai adanya indikasi ke arah adanya paham HTI dari segi pembelajaran, termasuk dari segi kurikulum. Dalam kurikulumnya ya kurikulum seperti itu kan, mengikuti kurikulumnya Kemenak. Seperti itu yang jelas. Itu dari beberapa informasi dari pengawas maupun dari KKM yang ada di sana. Dari pemberitaan yang muncul itu katanya 2 orang yang dinyatakan terlibat secara langsung dengan HTI. Nah, apakah ada kemungkinan guru-guru yang lain itu Pak, sekian orang itu juga ikut terpapar? Kalau seandainya mereka terpapar, otomatis dalam pembelajaran akan mempengaruhi banyak karakter siswa yang ada di situ. Seperti apa Pak? Yang jelas memang dari simpulan yang didapatkan dari hasil tabayun itu, sementara ini ya, kita katakan sementara ini dalam tanda kutip, 2 itulah yang dalam tanda kutip terpapar. Dan ini nanti ada tindakan selanjutnya secara administrasi dan lain sebagainya, yang 2 ini. Sementara yang lain itu masih kajian yang lebih dalam. Makanya pengawasan dan pembinaan ini lebih dalam, perlu dilanjutkan gitu kan. Tapi yang jelas yang 2 ini mau nggak mau ya, ini sudah menjadi terindikasi karena dia menyatakan secara langsung pengakuan dalam arti. Sehingga ini nanti ada tindakan khusus baik dari Kementerian Agama maupun dari yayasan. Ya, kalau kita bicarakan, Gus Dur dulu pernah mengatakan kalau ingin membunuh tikus masa apa yang ngobong mau mai gitu kan. Masih ada, tapi ada pertanyaan selanjutnya, dan nek di rumah tikus kabeh. Lah ini yang masih. Kalau tikus semua gimana ini? Makanya sekarang perlu dilihat dan dikaji secara mendalam, benarkah itu tikus kabeh yang ada di rumah ini. Betul, Pak. Sehingga perlu, karena ini salah satunya juga termasuk sudah menjadi dilimpahkan kepada Polsek setempat ya, untuk melakukan kajian secara mendalam untuk mengindikasikan ke arah sana. Jadi ini bukan semata-mata wilayah kewenangan dari Kemenak saja, tapi ini beberapa pihak juga terikut di sana, termasuk dari kepolisian. Sekarang sudah mendalami, termasuk dari Koramil dan sampai mendalami. Sehingga kalau memang terindikasi lah, baru nanti ada
tindak selanjutnya seperti itu. Baik Pak, ini tadi hasil temuan dari beberapa tim ya Pak. Mungkin ada laporan dari wali murid yang mengatakan anaknya dari pembelajaran ini cenderungnya seperti apa? Mungkin ada laporan dari wali murid. Nah, ini yang kemarin belum sempat menghadirkan wali murid pada saat kita tabayun ke sana. Artinya masih sebatas pada ketua yayasan, kemudian terbatas pada para kepala dan beberapa unsur yang ada di Kementerian Agama. Mungkin tapi kemarin tetap ada tindak lanjut bahwa pengawas, kemudian KKM yang ada di sana tetap harus melakukan tindak lanjut selanjutnya. Melihat situasi yang sesungguhnya karena ini kan masih dalam taraf awal Mbak. Dan kebetulan kemarin atas perintah dari Pak Kakanwil sendiri ini sudah kita sampaikan juga ya, kita hasil temuan ini ke Menteri Agama ya, kemudian segera kita sampaikan laporan ke Menteri Agama seperti itu hal yang kita temukan, tapi ini masih temuan awal dalam tanda kutip temuan awal ya dan sebagainya. Untuk dilanjutkan masih perlu kajian yang lebih mendalam tentang hal itu. Baik Pak, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di madrasah-madrasah yang lain, mungkin ada upaya konkret dari Kementerian Agama untuk pencegahannya Pak? Yang jelas Kementerian Agama punya tanggung jawab moral dan tanggung jawab pembinaan terhadap semua madrasah, termasuk kegiatan apa yang dilakukan. Sebagai garda terdepan, ini tentunya adalah di sana ada pengawas. Artinya optimalisasi daripada kinerja pengawas ini harus dituntaskan. Jadi pengawas saya kira orang linggang-linggang kangkung di boso Surabaya nih. Tapi benar sesuai dengan tusinya apa yang tidak hanya semata-mata pada administrasi pembelajaran, tapi bisa lebih jauh dari itu. Tetapi di samping itu juga perlu pengawasan dari masyarakat. Ya, masyarakat kan langsung yang berinteraksi yang ada di sana itu yang perlu. Seandainya ada sesuatu kan mereka bisa melaporkan. Dalam tanda kutip ada istilah ada dumas itu ada masyarakat. Ketika masyarakat juga melihat kondisi yang kok kecurigaan, ini pun bisa menjadi entry point untuk kita melakukan tindak lanjut dari apa yang ada ditemukan oleh masyarakat. Jadi laporan-laporan masyarakat sangat kita inginkan dalam hal ini. Tapi tetap sebagai tanggung jawab moral Kementerian Agama melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pendidikan madrasah ini. Secara menyeluruh, secara menyeluruh itu diperlukan. Tentunya garda terdepannya adalah ada pada pengawas tadi. Pengawas harus punya high responsibility terhadap peristiwa, tidak hanya pada pembelajaran saja, termasuk aktivitas-aktivitas sehari yang harus dilakukan, baik di luar maupun di dalam madrasah itu sendiri perlu untuk dipantau, seperti itu. Baik Pak, saat ini madrasah yang kita lihat sangat banyak peminatnya. Orang tua sudah mulai menggandrungi madrasah karena memang banyak bukti ya Pak ya keberhasilan siswa-siswa madrasah. Tapi dengan adanya beberapa kasus seperti kasus kemarin yang kita kecolongan dengan adanya soal khilafah, kemudian kali ini seperti ini, apakah ada upaya untuk mempertahankan kita sebagai madrasah yang hebat bermartabat? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan ini gampang tapi jawabannya angel gitu. Betul sekali Mbak, kita harus memahami bahwa sekarang ini memang madrasah itu seolah-olah menjadi menjadi sweet 17, seorang gadis yang sweet 17 gitu ya. Kita tahu menawan sangat benar, dan animo masyarakat terhadap dan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah sangat-sangat tinggi di masa ini. Itu terbukti data kita aja, misalkan jumlah lembaga kita aja itu sekarang sudah ada 20.000 gurunya sudah ada 200.000, siswanya itu sudah ada 2 juta, dan ini tiap tahun meningkat. Sekedar kita gambaran di izin operasional kita itu setiap tahun tuh meningkat trennya begitu. Ini menunjukkan bahwa animo masyarakat sangat, termasuk gurunya, termasuk siswanya meningkat dan lain sebagainya. Nah ini sebenarnya adalah timing yang bagus ketika masyarakat sudah percaya kepada kita. Jadi kita tidak hanya sekedar berkutat pada kuantitas itu, tapi harus bergerak ke kualitas gitu kan. Sekarang tidak masanya kita ngitung rombelmu piro, bangunanmu piro, enggak, tapi bagaimana meningkatkan prestasi dan kualitas. Ini yang harus kita jaga. Termasuk juga kepercayaan yang sudah diberikan ini. Ya, termasuk kepercayaan yang sudah diberikan kepada madrasah. Memang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh permasalahan tadi. Mungkin masyarakat sudah itu hanya urusan oknum dan lain sebagainya, tapi juga menjadi refleksi bagi kita. Ternyata juga masih ada beberapa hal yang perlu ditangani oleh kita semuanya. Artinya ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab balik pemerintah, khususnya Kementerian Agama maupun masyarakat. Agar sampai celah-celah itu jangan sampai kemasukan gitu kan. Sekecil apapun celah itu harus dibuntu gampangan gitu. Makanya sekali lagi sekarang kita harus berkomitmen di Kementerian Agama SN itu orientasi kita adalah pelayanan.
orientasi kita adalah bagaimana mampu mewujudkan yang tadi dengan katakan adalah madrasah yang bermartabat dengan memperbaiki celah-celah yang ada. Nek sing apik ya sudah dijaga aja. Sing kurang ini yang harus kita benahi. Mulai sekarang, tidak nunggu besok atau kapan, mulai hari ini harus sama. Makanya kemarin juga termasuk disampaikan oleh Pak Kabid atau Kepala Kantor bahwa tugas dari Camat, Kepala Madrasah, tugas dari pengawas harus benar-benar berorientasi pada pelayanan. Dan untuk meningkatkan kinerja itu bukan hanya semata-mata saiki wait and see gak zaman wait and see, tapi harus berjalan dan bergerak ke depan seperti itu. Baik Pak, terima kasih ya atas informasi yang sangat inspiratif tadi dan atas waktunya. Baik, Dulur Kemenak Jatim, begitu tadi perbincangan kita dengan Kasih Kelembagaan dan Sistem Informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Semoga apa yang kita diskusikan pada kali ini bermanfaat dan memberikan pencerahan pada dulur semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.